Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa jasa orang sakra, Nahdlatul Wathon tidak akan pernah ada sampai saat ini. Ini perlu kami jelaskan setelah kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz ayyid Nahdlatul Wathon fil alamin bihaqqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Makna dari ungkapan tadi bahwa tanpa jasa orang sakra, Nahdlatul Wathon takkan pernah ada. Karena dulu di zaman penjajahan Jepang, Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh sebagai pendiri Nahdlatul Wathon akan dikepung dan akan ditembak mati oleh Jepang. Hal itulah yang diketahui oleh Datu Mutar lalu Mustiarab yang dari sakra. Rencana Jepang yang akan menembak mati Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh jam 9 pagi, Datu Mutar dari sebelumnya beliau sudah tahu, sudah mengetahui kondisi, strategi, niat keji daripada orang Jepang yang ada pada waktu itu yang ingin membunuh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Kita semua mengetahui bagaimana penjajahan dulu sering Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh juga menceritakan. Semua madrasah-madrasah gulung tikar, semua madrasah-madrasah, pondok pesantren, tempat-tempat lembaga pendidikan, lembaga dakwah ditutup karena keganasan Jepang pada waktu itu. Alhamdulillah, bi'aunillah, berkat Hizib Nahdlatul Wathon, selamatlah organisasi Nahdlatul Wathon kita yang tercinta ini. Tapi yang lebih menarik lagi adalah saat itu, tatkala Datu Mutar sudah mengetahui strategi niat keji daripada orang Jepang ini, dijadwalkan 9 pagi Maulana Syekh harus tiada, harus dibinasakan oleh mereka. Jauh hari sebelumnya, 2-3 hari sebelumnya, Datu Mutar atau lalu Mustiarab menginstruksikan dan memerintah bala tentaranya, rakyatnya yang ada di sakra pada waktu itu, untuk membawa Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh ke sakra. Alhamdulillah terjadilah negosiasi. Berangkatlah para bala tentara, para prajurit pada rakyat, para jamaah Datu Mutar lalu Mustiarab pada waktu itu parek dan menghadap ke Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Begini rencananya orang Jepang. Pelungguh ingin ditembak mati jam sekian, hari ini jam 9. Nunas mohon agar pelungguh mengungsi, agar pelungguh kami evakuasi, kami ingin mengamankan pelungguh ke sakra. Alhamdulillah Al-Maghfurlah pada waktu itu sangat setuju. Singkat cerita, Al-Maghfurlah dibawalah, mengungsi, dievakuasi, diselamatkan ke Datu Mutar lalu Mustiarab yang ada di sakra. Inilah jasanya orang sakra kepada Nahdlatul Wathon yang kami maksudkan tadi. Tanpa jasa orang sakra, Nahdlatul Wathon tidak akan pernah ada. Tatkala Bapak Maulana Syekh sudah sampai ke sakra, dievakuasi, diselamatkan ke sakra ke Datu Mutar, datang orang Jepang dicari. Akhirnya sempatlah terjadi peperangan, dipancor, dikelayu antara bala tentara, rakyat, jamaah yang dari sakra dengan para Jepang. Akhirnya karena situasi kondisi pada waktu itu huru hara, lagi Datu Mutar mengirim bala tentara lagi. Karena orang Jepang ini tahu bahwa Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh dievakuasi, diamankan di sakra. Orang Jepang tahu, orang Jepang paham bahwa Al-Maghfurlah diamankan di sakra. Akhirnya Jepang ini ingin menyerbu sakra kembali. Akhirnya Datu Mutar mengerahkan kembali rakyatnya, jamaahnya, rakyatnya untuk melawan hal itu demi keselamatan Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh sebagai pendiri Nahdlatul Wathon. Berangkatlah orang sakra. Akhirnya terjadilah pertemuan antara Jepang dengan
bala tentara yang dari Sakra ini, bertemulah mereka di Keselet. Keselet terjepit, di sanalah orang-orang Jepang ini di sana terjepit. Itulah sejarahnya Keselet itu dinamakan Keselet. Di sana tentara Jepang, bala tentara dari Jepang terjepit Keselet. Di Keselet itulah sebabnya dinamakan Keselet. Bisa dipukul mundur dan bisa dikalahkan. Itulah berkat perjuangan daripada Datu Mutar lalu Mustiarab yang dari Sakra. Alhamdulillah wa syukurulillah, sehingga al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh Aman, sehingga Nahdlatul Watan di hari jadinya yang ke-68 ini masih eksis sampai saat ini. Ala inna nasrallahi qarib, firman Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa sesungguhnya pertolongan itu sangatlah dekat. Kepada siapa? Dekat kepada orang-orang yang beriman, dekat kepada para ulama, dekat kepada para aulia. Lebih-lebih al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh yang sedang mengemban tugas dari gurunya, al-maghfurlah Maulana Syekh Hasan Al-Masyad, untuk mendirikan Nahdlatul Watan, untuk menyebarkan agama Allah, menyebarkan agama ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui organisasi Nahdlatul Watan. Otomatis secara spontan Allah Subhanahu wa taala menggerakkan, memberikan taufik hidayah dan inayah kepada Datu Mutar, sehingga mengarahkan rakyatnya untuk menyelamatkan al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Cerita ini sangat masyhur di kalangan para pelinsir-pelinsir yang ada di Sakra, di Sakti Keramat. Inilah bukti kesaktian, kekeramatan daripada orang-orang Sakra menyelamatkan pendiri Nahdlatul Watan. Hal ini juga pernah terjadi pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dulu di zaman Khalifah Az-Zinki, Raja Zinki, jasad Nabi ingin dicuri oleh orang-orang luar yang dari Maroko pada waktu itu. Orang Maroko ini menyamar sebagai orang yang sopan, orang yang pemurah. Kegiatannya, aktivitasnya setiap hari adalah membagi makanan di Madinah Al-Munawwarah. Tapi ada niat kejinya, niat tidak baiknya, jahatnya, ingin mencuri jasad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, orang ini ngontrak rumah. Di dalam rumahnya lah dia buat terowongan, dia buat lubang yang akan menembus ke makam Rasul sallallahu alaihi wasallam yang di Masjid Nabawi, dengan niat, dengan tujuan ingin mencuri, ingin mengambil, ingin memindahkan jasad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, alhamdulillah bi'aunillah, Raja Zinki ini didatangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi. Raja Zinki, tolong saya, ada orang yang ingin mencuri dan memindahkan jasad saya. Caramu Raja Zinki agar engkau mengenal siapa orang itu, silahkan pergi ke Madinah Al-Munawwarah. Sesampaimu nanti di Madinah Al-Munawwarah, kumpulkan semua warga jamaah yang ada di Madinah Al-Munawwarah di Masjid Nabawi, dan berikan kepada jamaah yang kumpul di Masjid Nabawi Al-Quran, mushaf. Terjadilah itu. Setiap orang diberikan hadiah Quran oleh Raja Zinki. Semua menerima hadiah Al-Quran dari Raja Zinki, kecuali orang yang dari Maroko, kecuali orang yang niatnya keji, kecuali orang yang niatnya jahat. Mereka tidak mau menerima hadiah Quran mushaf dari Raja Zinki. Tapi Raja Zinki sudah dikomandokan, sudah diberitahukan sebelumnya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cirinya, tandanya orang yang niat jahat ingin mencuri jasad saya itu adalah apabila orang itu tidak mau menerima hadiah mushaf Al-Quran. Singkat cerita, alhasil Raja Zinki curiga, oh inilah orangnya. Akhirnya Raja Zinki bertanya, di mana rumahmu? Akhirnya dibawa ke rumahnya, ke rumah orang tersebut. Alhasil di dalam rumahnya ada terowongan. Sudah hampir kurang lebih tinggal 10 sampai 20 meter akan baru nyampai ke jasad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terowongan yang ada, yang dia bangun, yang dia buat dalam rumahnya karena niatnya ingin mencuri jasad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi alhamdulillah niatnya gagal dan orang ini langsung dipenggal. Alhasil dari sebab itulah
Alhamdulillah di pemakaman Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah dibeton menggunakan timah yang anti peluru demi untuk menjaga jasad Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah cara Allah Subhanahu wa taala menolong hamba-hambanya, menolong orang-orang yang berjuang menyebarkan agamanya dan menyebarkan agama nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Datu Mutar diberikan taufik hidayah, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menyelamatkan guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Itulah makna daripada tanpa jasa orang sakra Nahdlatul Wathon tidak akan ada. Alhamdulillah Ummuna Al-Mujahidah Al-Barrah Haj An-Nasikah Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid, sewaktu-waktu beliau di masa sehatnya selalu berziarah di hari raya atau waktu-waktu tertentu di makam atau di pekuburan Datu Mutar yang ada di Sakra. Lokasinya di belakang BRI yang ada sekarang di Sakri. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.